Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025. Jadi saya yakin kepada Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian yang diberikan tugas, diberikan mandat, diberikan kepercayaan melalui desa, kepala desa, dan BPPD di desa untuk bisa mengelola koperasi Merah Putih ini dengan baik. Ya. Walaupun secara teknis kita diperintahkan oleh Pak Jam Intel untuk melakukan mapping terhadap pengurus koperasi. Ya. Apakah pengurus koperasi ini saudaranya dari kepala desa atau dan lain sebagainya. Tapi itu tidak jadi masalah asalkan pengurus bekerja secara profesional. Ya. Bekerja secara profesional, Bapak Ibu sekalian telah kita ikutin juga apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden waktu opening Koperasi Merah Putih yang itu dilaksanakan di Klaten. Jangan koperasi ini menjadi anekdot, yaitu koperasi untung dewe. Nah, itu jangan ya. Jadi memang harus profesional. Jadi kita upayakan Bapak Ibu sekalian, ya, keberhasilan Kabupaten Pacitan ini kita torehkan tinta emas kembali dengan berhasilnya program Koperasi Merah Putih di desa. Walaupun hal ini adalah merupakan program yang baru, tapi dengan niat baik kita, ya, dengan ketulusan kita, insya Allah pengelolaan Koperasi Merah Putih ini akan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh kami, ya, kami dalam hal ini Kejaksaan Negeri Pacitan secara khusus dan secara umum pemerintah pada umumnya. Itu yang menjadi dasar hukum. Lanjut, Mbak. Ya. Ini yang menjadikan peran kejaksaan untuk melakukan pendampingan terhadap Koperasi Merah Putih, yaitu melakukan mitigasi risiko kepatuhan, artinya memitigasi bahwasanya yang duduk di dalam Koperasi Merah Putih adalah memang betul-betul orang yang mempunyai kompeten dan mempunyai tekad untuk secara profesional mengembangkan koperasi dimaksud. Mitigasi risiko karena mungkin itu ada sebagian daripada modal koperasi adalah berasal dari dana desa. Tapi saya harap Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ini arahannya ke koperasi yang modern dan profesional, mulai sekarang dilakukan action. Berapa anggota dari koperasi tersebut? Jangan hanya sebatas akta notaris saja. Langsung bisa disosialisasikan kepada pengurus koperasi. Ini kan sebagian besar pengurus koperasi ya yang hadir ya ini, termasuk kepala desa. Semoga juga turut hadir dalam kesempatan ini untuk didorong. Karena sokok gurunya dari koperasi itu adalah anggota. Ya. Terus kemudian potensi koperasi desa untuk melakukan mitigasi risiko terhadap potensi
potensi Kopdes untuk melakukan KKN dengan pihak tertentu. Saya harap pengurus sudah terbentuk dan saya yakin seyakin-yakinnya yang duduk di dalam pengurus koperasi tersebut mempunyai integritas yang baik, ya, sehingga bisa menjalankan roda koperasian dengan baik. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Nanti kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberlanjutan, kinerja, dan lain sebagainya dari koperasi merah putih tersebut yang ada di desa. Tentunya kami bekerja sama dengan stakeholder yang terkait, dalam hal ini inspektorat dan dinas terkait, yaitu dinas PMD dan dinas koperasi. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, inilah peran kejaksaan untuk memitigasi risiko. Jangan sampai adanya fraud di sini, penyimpangan penggunaan modal atau dana koperasi. Yakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa kejaksaan ini hadir di dalam koperasi merah putih ini adalah untuk perbaikan dan pendampingan secara profesional. Kalau ada permasalahan kita sharing. Jangan ada rasa ragu-ragu dan ketakutan terhadap kejaksaan. Kejaksaan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk berbuat yang lebih baik. Dan alhamdulillah saya selama 1 tahun 8 bulan di sini, desa bekerja dengan sangat baik. Pengelolaan dana desanya juga baik. Pengelolaan aset desa berjalan dengan baik. Dan ini satu lagi tugas kami, yaitu untuk Koperasi Merah Putih agar berjalan dengan baik dan profesional. Kemudian menghasilkan profit yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Dalam pengelolaan ini, yaitu kami melaksanakan bimbingan, penyuluhan, dan lain sebagainya, baik kepada perangkat desa maupun ke pengurus koperasi. Nanti dalam kesempatan-kesempatan berikutnya tentunya kita akan melakukan sharing. Nanti kita akan melakukan kunjungan di kecamatan-kecamatan yang kita bisa lakukan sharing. Karena kita tidak mungkin untuk mengunjungi satu persatu desa. Jadi seperti biasa kita kumpul, ya. Kalau forum kemarin kita lakukan adalah forum kepala desa, ya nanti untuk kedepannya forumnya koperasi, tapi difasilitasi oleh kecamatan. Dan tidak usah repot-repot, ya. Yang penting bagi saya itu adalah hasilnya. Hanya segelas kopi sudah yang penting kita hasilnya. Tidak usah repot-repot, tidak usah memerlukan biaya yang cukup wah gitu, tidak perlu. Yang penting hasilnya kita sharingkan, kita cari jalan keluarnya untuk memajukan koperasi yang kita rintis ini. Terus kemudian merumuskan kebijakan penanganan pelaporan pengaduan. Ya.
ada kalanya laporan atau pengaduan itu adalah merupakan cambuk bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan di dalam laporan dan pengaduan itu ada semacam masukan bagi kita. Jangan dianggap laporan pengaduan itu adalah laporan yang bersifat negatif. Syukur-syukur yang bersifat positif misalnya. Dan lain sebagainya. Itu menjadikan tolak ukur bagi kita semua bahwasanya masyarakat masih respect kepada kita. Tidak antipati. Tidak cuek. Kalau masih ada kritik dan saran itu adalah hal yang lebih baik. Ya. Daripada kritiknya di medsos yang tidak tahu juntrungnya. Mendingan kita akomodir di desa. Kalau ada kekurangan pelayanan bagi kita, silakan untuk menyampaikan masukan, laporan, dan lain sebagainya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, bahwasannya ini yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dalam surat edarannya nomor 23 tahun 2023 masih tentang pengelolaan keuangan desa dan tidak terlepas juga dari pengelolaan keuangan koperasi. Jadi sifatnya kita adalah melakukan pendampingan, pembinaan, masukan, dan saran. Apabila tidak masih keluar dari jalurnya. Ya. Saya alhamdulillah ya, selama saya bertugas di sini, lebih banyak preventifnya daripada represif. Begitu ada isu sedikit saja, saya minta kasih intel untuk melakukan klarifikasi. Gimana kok ada laporan seperti ini, bagaimana pengelolaannya, bagaimana dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut tidak sampai kepada ranah hukum. Tujuannya kan itu. Jangan sampai kepada ranah hukum. Sepanjang masih bisa kita toleransi untuk melakukan pembenahan, kita upayakan untuk melakukan pembenahan. Namun demikian kalau itu sudah memang niat daripada pelakunya, mau nggak mau, suka nggak suka akan kita lakukan penindakan. Tapi sampai selama ini kita belum ada penindakan terkait dengan dana desa. Terakhir tahun 2022-2023 sebelum saya di sini. Lanjut. Ya ini. Jadi Pak Inspektur masih monitor saya kira ya Pak Inspektur. Siap. Ya. Masih Pak Jari. Ya. Ini surat dari Jaksa Agung nomor R783, kita melakukan optimalisasi dan kerjasama kita dengan APIK untuk melakukan pembenahan terkait dengan perkara-perkara desa. Penguatan potensi sumber daya masyarakat di desa melalui penyuluhan hukum sudah kita lakukan. Karena programnya pada saat itu adalah programnya desa, maka banyak sekali kita melakukan penyuluhan hukum di kepala desa dan aparatur pemerintah desa terkait dengan pengelolaan aset. Untuk kedepannya mungkin kita nanti akan melakukan sharing dengan pengurus koperasinya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, itu yang menjadi dasar dan ini ada pelanjutan lagi sebagaimana surat dari Jam Intel bahwa sudah saya jelaskan tadi
adalah untuk melakukan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pengelolaan aset desa. Ini bisa diterjemahkan kembali kalau pada saat ini adalah programnya adalah program Koperasi Merah Putih, tentunya bisa nanti sebelum ada surat terbaru, ini kita menjadi rujukan yaitu pengelolaan aset dan dana koperasi. Meningkatkan pemahaman aparatur tentang tata kelola. Kalau ini aset, nanti kita terkait dengan tata kelola pengelolaan keuangan koperasi. Dalam hal ini melakukan inovasi program desa. Ini kita rujukannya masih rujukan yang lama, yaitu tentang pengelolaan dana desa yang nomenklaturnya masih terkait dengan pengelolaan aset. Nanti bisa dikembangkan ke inovasi-inovasi yang terbarukan, misalnya untuk program-program koperasi. Lanjut. Yang menjadi harapan kami dan Bapak Ibu sekalian, kita terbuka, ya. Mari jadikan kejaksaan sebagai rumah yang nyaman bagi pengurus koperasi, ya, untuk berkonsultasi, ya, kita sharing bersama, kita fasilitasi. Tentunya karena ini ada 173 koperasi, ya, mungkin bisa dikoordinatori oleh Pak Camat. Jadi nanti kalau satu-satu juga istilahnya kurang terarah dan membutuhkan waktu. Banyak yang telah kita lakukan, yaitu misalnya Pak Camat Tulakan, ada nggak ini ya? Pak Camat Tulakan berkunjung dengan jajaran kepala desa di kantor kami untuk diskusi. Itu bisa dilakukan. Atau kita yang berkunjung ke sana. Syukur-syukur kalau ada waktu yang bisa kita gunakan, saya lebih senang untuk berkunjung ke sana. Dan beberapa kali sudah kita melakukan kunjungan ke sana untuk melakukan diskusi terkait dengan keberlanjutan Koperasi Merah Putih. Ya, tujuannya adalah untuk memastikan bahwasannya koperasi itu tetap pada jalur dan ketentuan yang telah ditetapkan, tidak ada kebocoran, dan meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan koperasi tersebut. Lanjut. Ya, bisa dibaca ya Bapak Ibu sekalian, Perintah Jaksa Agung, ya, mengutamakan pencegahan sehingga mengeliminir aparatur desa atau aparatur Koperasi Merah Putih agar tidak terjerat tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah itu, ya, entry point-nya adalah itu. Kami di sini diperintahkan, mohon maaf, oleh Pak Jaksa Agung, tujuannya adalah itu. Jadi jangan segan-segan Bapak Ibu sekalian untuk kita melakukan diskusi. Saya paling antipati ya untuk mencari kesalahan. Kalau ada kesalahan pun kita mencari jalan keluarnya untuk yang lebih baik. Untuk yang lebih baik loh ini ya. Jangan mencari
mencari jalan keluar untuk kolusi, tidak, mencari jalan keluar untuk yang lebih baik. Lanjut. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian, pengurus koperasi pada paling utamanya, saya mohon pada Bapak Ibu sekalian yang sudah diberikan amanah oleh desa untuk melakukan pengelolaan koperasi, mulai sekarang, mulai tanggal ini, mulai bergerak untuk melakukan inventarisasi anggotanya, pengurusnya, anggota dari koperasi itu, ya. Kemudian kita melakukan diskusi bidang apa yang kira-kira bisa dilaksanakan oleh koperasi tersebut. Karena karakteristiknya tiap desa juga berbeda. Ya, jangan sampai ada benturan dengan BUMDes di sini. BUMDes jadikan suatu mitra kita, ya, dalam mempunyai tujuan yang sama. Jangan pula koperasi mematikan ekonomi juga masyarakat di sana. Sebagai contoh, di sana sudah ada misalnya penjual kelontongan gitu ya, penjual sembako di situ. Jangan koperasi mematikan masyarakat Tentunya kita dengan karakteristik itu kami juga sudah berusaha untuk sharing ya, dengan dinas koperasi dan BMT, mungkin BUMN yang terkait dalam hal ini Bulog, misalnya pertanian dan lain sebagainya, untuk kita melakukan kira-kira bidang usaha apa yang pas untuk di desa masing-masing, ya tentunya ya. Jangan sampai ada kontraproduktif. Keberadaan koperasi akan menjadi kontraproduktif bagi perekonomian masyarakat. Sebagai saya contohkan, di sana sudah ada masyarakatnya, sudah ada yang penjual kelontong, kita penjual kelontong menjadi rivalitas yang mungkin bidang lainnya yang kita akan optimalkan di sana. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Tetap optimis ya. Para pengurus koperasi tetap optimis bahwa kita bisa melaksanakan itu. Bekerjalah dengan profesional ya. Dengan niat baik bahwasanya ini adalah untuk kemajuan daripada masyarakat Anda. Di samping kita mensukseskan program pemerintah. Itu saja mungkin sebagai pengantar dari saya. Mungkin ada ini sebagai pemantik, mungkin ada forum diskusi yang kita bisa lakukan secara garis besar saja ya. Karena saya tidak mungkin bisa menginventarisir apa yang menjadi problem di desa, karena memang itu tadi karakteristik antara desa yang satu, kecamatan yang satu dengan yang lainnya akan sangat berbeda. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk mungkin diskusi akan terus berjalan. Mungkin dari Bapak Inspektur Daerah Pacitan yang akan menyampaikan beberapa patah dua kata untuk berdiskusi hari ini mengenai kendala, problem atau yang lainnya tentang koperasi Desa Merah Putih, Bapak. Dipersilakan Bapak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Kajari beserta seluruh jajaran, ada Pak Kasintel
dan teman-teman dari Kejaksaan Negeri Pacitan yang kita hormati bersama Kepala Dinas Koperasi Pak Prayit, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diwakili oleh Pak Deni, Kabid Pembinaan Desa, para peserta kegiatan pada pagi hari ini baik dari unsur pemerintah desa maupun pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Pacitan yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan yang kita lakukan bersama ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya atas nama pemerintah Kabupaten Pacitan tentunya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kajari beserta seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan yang tidak henti-hentinya beliau selalu mendampingi secara hukum kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Pacitan termasuk program proyek strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu kegiatan pendirian koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Sekali lagi kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya Pak Kajari. Semoga amal baik Pak Kajari beserta seluruh jajaran kejaksaan diberkahi dan dibalas oleh Allah SWT dengan doa jazaakumullah ahsanal jaza katsira. Semoga Allah membalas dengan balasan yang jauh lebih baik fid dini wa dunya wal akhirah. Yang kedua kalinya kegiatan koperasi Merah Putih ini yang merupakan program strategis nasional ini tentunya harus kita sukseskan bersama. Nanti di pemerintah Kabupaten Pacitan tadi malam juga dalam rangka raker Bupati dan Kepala Perangkat Daerah ini juga menjadi materi utama yang harus sukses khususnya di Kabupaten Pacitan ini. Tadi malam hasil raker dari Pak Bupati yang paling pokok dicoba dulu yang mock up koperasi percontohannya. Syukur di masing-masing kecamatan ada satu koperasi percontohan. Sehingga nanti teman-teman kalau masih ada yang ragu-ragu atau bingung, kita bisa fokus kepada koperasi percontohan ini. Dan ini biar tidak terlalu gerambyang berpikirnya, mohon nanti berlomba-lomba para pengurus koperasi Merah Putih ini biar bisa menjadi koperasi yang percontohan. Sehingga teman-teman koperasi yang lain yang masih belum begitu jalan, nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang harus dilakukan apa, ketika ada mock up di koperasi percontohan ini bisa langsung melihat dan mengaplikasikannya di koperasinya masing-masing. Yang kedua, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Pacitan terkait dengan koperasi ini sudah memfasilitasi legalitasnya melalui notaris sehingga legalitas koperasi ini akan semakin lancar. Nanti tinggal problem-problem kemampuan SDM di pengurusan koperasi ini harus betul-betul nanti ditingkatkan. Oleh karena itu kami di aparat pengawas intern pemerintah berharap betul Bapak Ibu khususnya pengurus koperasi Merah Putih ini tajdid dunia kalau dalam bahasa agamanya, yaitu memperbarui niat. Ini adalah program yang sangat mulia, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan. Sehingga Bapak Ibu para pengurus koperasi ini harus mempunyai niat dari hati yang paling dalam bahwa ini adalah tugas mulia. Jangan seperti yang disampaikan Pak Kajari tadi mengutip dari Pak Prabowo, jangan sampai ketua untung dhisik.
Artinya pengurus mikirkan dirinya sendiri, jangan sampai ini terjadi. Tapi bagaimana kesuksesan koperasi ini bisa dirasakan betul oleh masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat desa ini semakin baik, kegiatan-kegiatan perekonomian semakin mudah bagi masyarakat desa, sehingga betul-betul visi misi pemerintah Kabupaten Pacitan, masyarakat yang semakin sejahtera bahagia itu betul dirasakan oleh masyarakat. Salah satu ujung tombaknya ketika Koperasi Merah Putih ini sukses. Salah satu bentuk suksesnya koperasi ini ketika para pengurus ini mengesampingkan atau membuang jauh-jauh niat yang tidak baik. Baik niat untuk mencari keuntungan sendiri, niat untuk dalam tanda petik misalkan korupsi, itu harus dihilangkan jauh-jauh dari benak pengurus koperasi ini. Sehingga harapan pemerintah pusat melalui Koperasi Merah Putih ini akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pacitan ini. Yang tentunya kami di aparat pengawas intern pemerintah selalu memantau melalui pengawasan desa. Pasti nanti akan kita singgung juga terkait dengan pengawasan koperasi ini, biar on the track, berjalan dengan bagus, dan program ini bisa sukses di Kabupaten Pacitan. Sekali lagi kita bersyukur ada Pak Kajari yang sangat peduli terhadap kita, dan kita merasakan betul bagaimana beliau bisa mengayomi kita, mensukseskan kita. Walaupun demikian, jangan sampai kita punya niatan atau mensrea dengan cara korupsi keuangan negara ini. Sudah diayomi, kita terima kasih, kita harus semakin amanah, teman-teman di pemerintahan desa, khususnya ini yang teman-teman pengurus Koperasi Merah Putih ini, sehingga sekali lagi sukses program, khususnya program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Saya kira seperti itu. Nanti atau ada kendala-kendala lebih lanjut, sama seperti Pak Kajari tadi, Apip siap mendampingi Bapak Ibu sekalian, karena Apip punya 3 fungsi yang diamanahkan. Yang pertama fungsi consulting, tempat konsultasi. Yang kedua quality insurance, bagaimana penjaminan kualitas terhadap kegiatan ini. Yang ketiga adalah fungsi early warning, bagaimana teman-teman di APIF ini mewarning apabila ada teman-teman melakukan sesuatu yang tidak taat terhadap aturan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Kajari dan seluruh jajaran. Mari kita diskusikan bersama-sama teman-teman pengurus koperasi ini, uneknya disampaikan semuanya, mumpung ada Pak Dinas Koperasi, ada juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin dari Kepala Dinas Koperasi akan menyampaikan. Kemarin sudah dilakukan rapat bersama ya Pak ya? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin dari kami dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Pacitan. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kajari dan jajaran yang telah memfasilitasi dan melakukan pendampingan serta penyuluhan terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Pacitan. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa di wilayah desa atau kelurahan tersebut yang dibuktikan dengan KTP. Nah, ini harapannya semua masyarakat ini dapat menjadi anggota koperasi dengan tujuan pertama memperkuat permodalan, karena ada
simpanan pokok dan simpanan wajib, serta diharapkan nanti setelah menjadi anggota, harapannya usaha koperasi nanti bisa berkembang sehingga para anggota bisa berpartisipasi, berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari usaha-usaha yang akan dijalankan koperasi dengan prinsip gotong royong kekeluargaan sehingga bersama-sama bisa menggerakkan ekonomi, memperkuat kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan cita kedua Bapak Presiden, yakni membangun kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan. Nah, Kopdes Merah Putih ini diharapkan berperan langsung dapat memperkuat ketahanan pangan desa dengan mendorong peningkatan produksi serta distribusi dari hasil-hasil panen oleh masyarakat desa kelurahan tersebut. Nah, dan cita yang keenam, pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 ini koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi instrumen pemerataan masyarakat desa sehingga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan serta menciptakan peluang usaha di desa atau kelurahan. Nah, sehingga alhamdulillah perlu kami laporkan Bapak Kajari untuk 172 desa kelurahan di Kabupaten Pacitan untuk badan hukum NIK atau badan hukum dari Kementerian Hukum sudah terbit semua. Dan saat ini yang kami lakukan adalah pembuatan NPWP dan NIB bagi pengurus atau Kopdeskel Merah Putih di Kabupaten Pacitan. Nah, ini setelah kami sosialisasikan tentang pembuatan NPWP dan NIB ini pada tanggal 7-8 Juli. Ini sudah hampir 1 bulan dan progresnya alhamdulillah sudah 51%. Jadi 88 desa kelurahan sudah ber-NPWP dan ber-NIB, sedangkan 84 desa kelurahan belum. Nah, untuk itu dalam momen kesempatan ini kami berharap semangat dan keinginan untuk segera mewujudkan NPWP dan NIB sebagai legalitas koperasi, operasional koperasi ini dapat segera terwujud dan harapan kita pertengahan Agustus atau di akhir Agustus dan nanti semuanya sudah selesai. Ini sebagian dari target tahapan pembentukan Kopdeskel Merah Putih di Pacitan. Nah, selanjutnya tentunya agar masing-masing pengurus ini untuk memperluas anggota sebagaimana tadi disarankan dari Bapak Kajari bahwa pada waktu pembentukan Musdesus pembentukan rapat pendirian ini barangkali jumlah anggotanya masih sedikit sehingga harapan ini berproses dapat memperluas cakupan anggota di desa atau kelurahan tersebut. Nah, ini sambil berjalan. Nah, kemudian perlu kami laporkan Bapak dan Bapak Ibu para pemangku kepentingan dan khususnya ini kepada pengurus Kopdeskel Merah Putih bahwa setelah ini juga nanti akan kita lakukan bersama-sama bagaimana untuk penyusunan anggaran rumah tangga, proses bisnisnya, dan penggalian potensi-potensi yang ada di masing-masing desa kelurahan serta rencana pemanfaatan atau proses bisnisnya. Hal ini juga sudah kita kirim format yang disampaikan dari Inspektur Kementerian Koordinator Pangan. Jadi pada tanggal 1 Juli Bapak Kajari kami laporkan sudah melakukan monitoring evaluasi ke Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
yang memberikan format untuk diisi oleh semua pengurus, dan harapan kami juga pada pertengahan bulan Agustus ini form-form tersebut sudah terisi semua, dan selanjutnya kita akan lakukan analisis bersama dan tentunya kita kirim ke Inspektorat Kementerian Koordinator Pangan agar untuk segera mendapatkan saran atau template tentang proses bisnis yang akan dilakukan Kopdesker Merah Putih. Nah, selanjutnya juga kita rencanakan bersama dengan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Koperasi Republik Indonesia nanti secara bertahap akan dilakukan pelatihan pengurus dan pengawas. Dan langkah selanjutnya tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kajari bahwa perlunya identifikasi potensi aset desa atau negara yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan Kopdeskel Merah Putih. Sebagaimana contoh disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 21 Juli yang lalu pada saat peluncuran KDKMP bahwa beberapa desa kelurahan menggunakan aset seperti gedung sekolah yang tidak terpakai dan dimanfaatkan untuk kegiatan KDKMP. Nah, sebagai contoh Bapak, ini kami sampaikan kemarin ada info dari Ketua Pengurus Kopdes Desa Jeruk Kecamatan Bandar bahwa informasikan di Desa Jeruk ini ada aset kepemilikan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang dulu dipakai oleh UPT pada waktu itu, dan beberapa tahun ini sudah tidak dimanfaatkan, dan sudah kami komunikasikan bahwa bangunan serta aset termasuk tanah yang ada di Desa Jeruk itu bisa untuk dimanfaatkan sebagai gedung atau usaha Kopdes Merah Putih nanti dengan berkirim surat atau pengajuan permohonan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Nah, selanjutnya barangkali di desa kelurahan lain ada potensi-potensi aset desa atau negara yang bisa dimanfaatkan atau pinjam pakai seperti itu, nanti kita lakukan bersama, dan mohon juga artinya inisiasi dari pengurus Kopdeskel. Nah, kemudian juga selanjutnya perlu sebagaimana arahan dari Pak Bupati disampaikan Bapak Inspektur bahwa perlunya mock up atau percontohan yang minimal per kecamatan nanti satu, sehingga harapannya ini dapat sebagai motivasi atau sebagai replikasi terhadap pelaksanaan Kopdeskel Merah Putih. Artinya gedungnya juga sudah kita siapkan, kemudian sarana administrasi tata kelola itu kita persiapkan, dan beberapa sarana pendukung lainnya sudah ada persiapan. Artinya manakala percontohan atau pergerakan untuk melengkapi sarana prasarana itu bisa dilakukan oleh desa-desa yang lain, alhamdulillah ini merupakan kemajuan bersama. Jadi tidak harus per kecamatan satu tetapi karena keberangkatan kita ini bersama-sama, Bapak Kajari, bahwa skema pendirian Kopdes Merah Putih ini baru. Jadi 172 desa kelurahan skemanya adalah pendirian baru, sehingga berangkatnya kita bersama-sama. Nah, kemudian juga untuk pengisian gerai. Nah, ini bisa beberapa kita lakukan, Pak. Nanti opsinya bekerja sama dengan koperasi yang sudah berjalan, yang sudah
ada di Pacitan yang nanti harapan kita untuk bisa mendampingi Kopdeskel di wilayahnya atau di sekitar tempat koperasi tersebut, termasuk pendampingan tata kelola dan juga harapannya adalah ada pendampingan usaha. Jadi manakala koperasi yang sudah membantu mempunyai usaha pertokoan, maka harapan kita bisa bekerja sama dengan mengisi barang-barang atau gerai-gerai di Kopdeskel Merah Putih yang akan bekerja sama. Sehingga seperti kemarin kami sudah melakukan pertemuan dengan Koperasi Bina Mandiri Tawakal bahwa mereka siap untuk membantu, mendampingi, memfasilitasi termasuk pengisian gerai-gerai. Ini dengan konsinyasi, artinya bisa dibayar di belakang atau barang-barang tersebut sudah laku. Nah, kemudian juga siap melakukan penggerupan. Nah, manakala nanti setelah berjalan Kopdeskel Merah Putih mau mandiri, mengusahakan usaha sendiri, alhamdulillah. Artinya prosesnya sekarang beberapa alternatif bisa melakukan kerjasama. Nah, kemudian juga nanti bersama kementerian dan provinsi akan ada pelatihan digitalisasi sistem. Ini yang sering disampaikan bahwa semuanya serba digital untuk mempermudah pelaksanaan dan juga pengawasan dan pencegahan tentunya. Nah, kemudian hal tersebut harapannya nanti kita bisa lakukan bersama sampai bulan November, sehingga bulan Desember itu semua Kopdeskel Merah Putih bisa berjalan semuanya. Begitu. Nah, untuk sebagai informasi bahwa untuk usaha bulog atau produk-produk bulog itu baik yang subsidi maupun non subsidi ini bisa dilakukan, dan kami juga sudah ada punya kontak personnya, yaitu Mas Arkia Widi. Nanti bisa kita komunikasi dan bisa kita hubungi. Sedangkan untuk masalah pupuk itu dengan Mas Farhan yang ada perwakilan di Pacitan, dan Pertamina ini termasuk gas LPG bersubsidi ini dengan Mas Damba di Pacitan. Nah, untuk sebagai sharing awal atau informasi awal bahwa Kopdeskel Merah Putih di gerai usahanya itu untuk gas LPG bisa sebagai pengecer dulu, karena ini secara bertahap harus menyediakan tabung, kemudian memetakan pelanggan sehingga dari bawah mulai pengecer. Kecuali nanti kalau sudah besar ingin mengajukan menjadi pangkalan, maka itu akan berproses. Oke, kemudian untuk informasi tentang permodalan, sekarang sudah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur tentang plafon pinjaman, kemudian bunga, tenornya, masa tenggang, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Saya kira informasi dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan demikian, Bapak Kajari dan Bapak Ibu, baik ini dari instansi terkait selaku Satgas, dan Bapak Camat, Bapak Kepala Desa selaku koordinator pengawas, dan tentunya pada pengurus dan pengawas Kopdeskel Merah Putih di Kabupaten Pacitan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas arahan dan beberapa pesan yang telah disampaikan. Mungkin dari Kepala Dinas Pemberdayaan. Bentar dulu. Iya, mohon izin. Terima kasih. Sebelum dari PMD menyampaikan sesuatu, ini saya tertarik dengan Pak Krayit dari Dinas Koperasi. Ya. Nanti secara teknis Pak Krayit minta tolong saya untuk
dipilih. Nak jemput kin anak. Minta tolong Pak Prayit nanti dipilihkan masing-masing kecamatan untuk dijadikan pilot project-nya. Terus kemudian nanti saya tertarik dengan Jeruk tadi ya. Mungkin itu salah satunya yang menjadi pilot project kami, Pak. Ya, salah satunya dari kecamatan mana itu? Bandar ya? Jaluk setiap kecamatan. Bandar ya. Salah satunya itu ya. Dijatuhkan lokal. Nanti segala sesuatunya Pak Prayit nanti ada saya tugaskan salah 2 orang mungkin dari kejaksaan untuk yang konsen terkait dengan Koperasi Merah Putih ini. Nanti sering koordinasi Pak Prayit dengan kami langkah-langkah apa yang kita lakukan ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pengarahannya. Mungkin dari Dinas Pemberdayaan PMD Pak, monggo Bapak Sikir. Baik, terima kasih Pak Kajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kajari dan Pak Kasih Intel Kejaksaan Negeri Pacitan. Yang saya hormati Pak Sekda dan Inspektur Kabupaten Pacitan. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Pacitan. Yang saya hormati camat atau mungkin yang mewakili yang hadir pada kesempatan kali ini, seluruh pengurus koperasi dan pemerintah desa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan kami memberikan beberapa hal terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih dan Jaga Desa. Namun sebelumnya mohon izin Pak Kajari, semestinya yang menyampaikan hari ini adalah Pak Kepala Dinas PMD, tapi karena beliau sedang berhalangan untuk mengikuti Zoom karena ada kepentingan, kami diminta untuk menghadiri atau mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Pak Kajari, kami mohon izin menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang pertama terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi ada 2 hal nanti yang kami sampaikan terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih dan Jaga Desa. Terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, sampai hari ini kami memang dengan Dinas Koperasi sudah melakukan kegiatan, tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Pak Kadin Koperasi, mulai dari proses pembentukan sampai dengan perizinan koperasi. Dan selanjutnya kami sedang mengkaji dengan diterbitkannya PMK nomor 49 tahun 2025 tentang tata cara penggunaan dana desa, terutama untuk dana desa yang digunakan dalam rangka pendanaan KDMP ini. Kami sedang menunggu Pak Kajari terkait dengan petunjuk teknisnya, karena di PMK tersebut disebutkan bahwa untuk teknisnya nanti akan ada pengaturan tersendiri dari penggunaan dana desa yang nanti dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Jadi sampai hari ini kami belum mendapatkan hal tersebut. Akan tetapi kami juga akan menunggu nanti bagaimana petunjuk selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua terkait dengan tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kadin Koperasi bahwa penggunaan aset desa yang dimungkinkan nanti bisa digunakan untuk atau dikerjasamakan dengan koperasi dalam rangka peningkatan perekonomian desa. Tentunya akan kita lakukan penyesuaian dengan regulasi yang mengatur, karena sampai hari ini memang belum ada salah satu dari Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berdiri ini yang menggunakan atau bekerja sama terkait dengan pemanfaatan aset desa yang ada di desa, baik itu yang berada di desa, yang dimiliki oleh desa, maupun yang
dimiliki oleh instansi pemerintah yang berada di desa. Kemudian yang berikutnya terkait dengan jaga desa, Pak Kajari, kami juga melaporkan bahwa hari Jumat lalu kami setelah melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman pemerintah desa terkait dengan progres input jaga desa, aplikasi jaga desa yang mungkin dari progresnya masih belum optimal. Jadi kami sudah melakukan rapat koordinasi, kemarin kami mengundang seluruh camat dan juga pemerintah desa untuk meningkatkan isian dari aplikasi yang sudah disediakan oleh Kejaksaan terkait dengan aplikasi jaga desa. Namun dari hasil rapat itu kami perlu sampaikan bahwa beberapa desa memang sudah mengisi, meskipun secara progres itu sudah banyak yang sudah dilakukan, tetapi kemarin masukan ini perlu kami lakukan Pak Kadin dari rapat kemarin bahwa ada beberapa tambahan menu yang semula sudah dilakukan pengisian oleh pemerintah desa sehingga berdampak pada persentase dari isian. Jadi misalkan kemarin terkait dengan awalnya kan terkait dengan tata kelola keuangan, kemudian ada berkembang dengan KDMP, kemudian ada lagi indikator-indikator lain yang bertambah. Ini ada semacam penurunan persentase sehingga ini menambah. Meskipun juga masih banyak desa yang secara progres ini masih kurang pengisiannya. Dan kemarin kami menegaskan bersama Pak Kepala Dinas bahwa dalam rangka monitoring terkait penggunaan dana desa maupun KDMP yang ada di desa ini, Kejaksaan dengan aplikasi jaga desa ini melakukan sebagai tindakan preventif untuk dari Kejaksaan dalam rangka bagaimana mencegah terjadinya penyimpangan yang ada di desa. Kami sampaikan demikian kepada pemerintah desa dan harapannya nanti ada peningkatan progres yang signifikan. Dan perlu kami juga sampaikan Pak Kajari bahwa mulai besok dari hasil evaluasi kami kemarin akan kita lakukan, mungkin nanti bisa bersama-sama dengan Kejaksaan untuk des dengan desa yang bersangkutan. Jadi nanti selama Selasa, Rabu, Kamis kita sediakan waktu untuk melakukan des di masing-masing desa untuk melihat seberapa kesulitan dalam pengisian aplikasi jaga desa. Karena kemarin juga disampaikan ada yang sudah beberapa kali mengupload dokumen tetapi juga belum bisa selesai atau gagal terus, dan ini beberapa disampaikan. Kemudian kami mohon maaf Pak Kajri karena kami tidak bisa memantau langsung progres masing-masing, sehingga untuk memantau atau mungkin mendorong teman-teman desa ini kami mendapatkan informasi dari Kejaksaan mana-mana desa yang belum melakukan pengisian, sehingga kami tidak bisa memantau langsung. Dan setelah kemarin ada disampaikan progres laporan jaga desa itu, aplikasi jaga desa itu, kami baru bisa melakukan himbauan kepada pemerintah desa untuk melakukan pengisian. Mungkin itu Pak beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sigit dari Dinas PMD. Mungkin dari pengurus koperasi desa mungkin mengalami kendala dapat disampaikan. Saya mau menanggapi daripada dari Pak Sigit tadi ya, dari PMD terkait dengan pengisian itu ya, karena memang untuk pengisian itu
dilakukan oleh 350 kabupaten kota seluruh Indonesia. Itu masih kabupaten kota itu, belum desa. Jadi kemungkinan ada kendala-kendala itu adalah mungkin ada semacam kewajaran ya Pak ya. Jadi nanti akan di-guidance dari petugas kami Pak. Sudah dijadwalkan untuk melakukan guidance atau pendampingan ya. Yang penting bagi saya nanti Pak Sigit ya. Pak Sigit dan Pak Prayit kita teamwork ya. Teamwork dalam hal ini lebih khusus lagi terkait dengan operasi merah putih ya. Jangan sampai ada antar dinas secara terkotak-kotak ya. Jadi kita niatkan bahwasanya program ini adalah program kita bersama, program kabupaten yang kita nanti akan lakukan kerja secara bersama-sama. Jadi itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi terkait dengan PMK, terkait dengan pengelolaan dana desa itu merupakan suatu masukan juga nanti. Dan itu tidak terlepas daripada dinas koperasi juga. Jangan sampai nanti kita salah dalam menerapkan atau menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan dari Kementerian Desa. Kita saling sharing Pak Sigit nanti. Mohon dan mohon keikhlasannya ya Pak Prayit, Pak Sigit nanti. Siapa Pak? Tim itu untuk ya seluruhnya lah nanti. Kalau untuk kaitannya dengan merah putih ini kan dinas koperasi juga ikut dalam kegiatan itu. Jadi harapan kami untuk Kabupaten Pacitan kita bekerja secara teamwork walaupun itu lintas dinas. Ya, saya kira itu Pak Sigit, terima kasih. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu masukan dari Pak Sigit ya kami perlu juga ini masukan dari Pak Sigit ya. Karena ini ada dinas ya, dinas dan kementerian, kita saling mengisi apa-apa yang rule-nya atau garis-garisnya atau regulasinya sehingga tidak akan menyalahi daripada regulasi yang telah ditetapkan baik dari Kementerian Desa maupun dari Kementerian Koperasi. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Siapa Pak? Untuk menanggapi pengisian aplikasi Jaga Desa, saya sebagai operator yang mewakili Bapak-Bapak sekalian juga telah menyampaikan kepada operator per desa bahwa memang ada beberapa pergantian password untuk login. Jadi beberapa desa memang mengalami kendala dalam login Bapak. Tapi dari admin pusat juga sudah menyampaikan password untuk dapat di default reset password Bapak. Alhamdulillah beberapa sudah berhasil masuk dan beberapa kendala jika memang ada penambahan menu kolom, jika memang masih ada kolom yang belum terisi itu akan otomatis terbacanya masih merah Bapak. Nah, nanti jika memang tidak ada data di dalam kolom tersebut diisikan nihil saja. Seperti itu Bapak. Oke, siap Mbak. Nanti kita sampaikan ke pemerintah desa. Oke, siap. Untuk selanjutnya mungkin dari pengurus koperasi Desa Merah Putih dan tadi sepertinya dari Desa Hadiluih, koperasi Desa Merah Putih Hadiluih, Kecamatan Ngedirojo, ada yang perlu disampaikan? Jemput anaknya dari sini. Ya. Silakan Pak. Silakan Bapak. Coba di search di
jadi partisipan. Monggo Bapak, dari Desa Hadiliwi, tadi ada yang sudah chat di kolom chat. Ada beberapa yang akan disampaikan. Aku gimana menyimak soalnya. Jadi timbang ya sebelumnya dulu dijalankan tanpa merusak UMKM di sekitar. Ya, monggo Pak. Dari hasil sosialisasi ini kami bertanya yang pertama, yuk Bapak ini gerai Kopdes mikrofonnya kurang Merah kuat. Putih ini kan sangat beriringan dengan usaha-usaha masyarakat. Dan supaya tidak terjadi masalah, ini mohon petunjuk dari kejaksaan. Jadi mohon petunjuk agar gerai ini tidak terjadi masalah atau benturan dengan masyarakat. Yang kedua, ini dari koperasi, saya juga ingin bertanya, Kopdes ini didirikan baru beranggotakan beberapa orang. Nah, untuk merekrut anggota ini kami mengalami kesulitan. Mengapa mengalami kesulitan? Kami tidak berhak untuk mengumpulkan masyarakat, dan mengumpulkan masyarakat ini juga mungkin perlu dilakukan. Karena itu walaupun kerjasama dengan desa dan kami ini belum dipercaya, juga mohon. Terus yang ketiga, siapa yang harus menyediakan tempat dan membangun gedung? Karena yang paling utama kesulitan ini bangunannya ini, bangunan dari Kopdes Merah Putih. Kalau nanti pinjaman dari Bank Himbara ini digunakan untuk membangun gedung, akhirnya modal berlari semuanya untuk membangun gedung. Akhirnya kita akan mengalami kesulitan, apalagi nanti modal juga akan digunakan untuk dikembalikan ke bank. Terima kasih. Terima kasih Pak atas partisipasinya sebagai bahan diskusi kita, ya. Terkait dengan bidang usaha itu memang kita beberapa kali sudah kami diskusikan, ya, baik dari jajaran pemerintah daerah, kepala desa, dari dinas koperasi, waktu itu secara non formal juga kami lakukan. Jadi memang jangan sampai koperasi ini mematikan usaha masyarakat yang ada di desa. Sebagai contoh, misalnya di seputaran itu ada penjualan LPG atau penjualan sembako, ya. Jadi kami juga sampaikan di sini bahwasannya jangan sampai juga mematikan masyarakat juga. Artinya kita inventarisasi persoalan atau bidang usaha yang ada di sana. Kalau memang itu sudah masyarakat ada yang berusaha terkait dengan itu, kita bidang usaha yang lain seperti pupuk misalnya, atau bidang usaha yang lainnya, jangan sampai mematikan juga. Jangan sampai koperasi ini menjadi kontraproduktif bagi masyarakat. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tentunya dalam pelaksanaan koperasi ini setidaknya ada berupa bangunan yang digunakan untuk aktivitas koperasi. Sudah pasti itu.
Nah, nanti ini kita juga melakukan diskusi ya, khususnya dari PMD ini nanti. Apakah kita bisa seperti pinjam sebuah ruangan di desa? Nah, itu. Nanti kita coba diskusikan. Makanya dalam kesempatan ini start awalnya kepada seluruh pengurus koperasi, satu, lakukan inventarisasi terkait bidang usaha yang akan dilakukan. Tidak berimplikasi kepada masyarakat. Kira-kira bidang usaha apa yang pas untuk dilakukan koperasi. Terus kemudian inventaris yang kedua, yaitu terkait dengan hal itu tadi, seperti tempat dan lain sebagainya. Kalaupun itu bisa dilakukan sharing dengan desa, mungkin minta masukan juga dari Pak Sigit, apakah bisa sebuah ruangan di desa itu digunakan untuk sementara. Harapan saya Bapak Ibu sekalian, pengurus koperasi ini, jangan sampai keuangan itu terforsir untuk kegiatan pembangunan fisik dulu. Yang penting kegiatan usahanya dulu harus bisa dijalankan. Saya kira itu mungkin bisa ada masukan dari Pak Sigit dari PMD atau mungkin dilakukan pembahasan tersendiri atau bagaimana. Silakan Pak Sigit dari PMD. Tanggapin usulan. Baik, terima kasih Pak Gajari. Bapak Ibu semua, menyambung apa yang disampaikan Pak Kajari tadi, sebenarnya ini kita sedang melakukan kajian Pak Kajari. Kemarin pada saat mulai pembentukan itu kita sudah mengestimasi beberapa hal terkait dengan bagaimana pembentukan koperasi Desa Merah Putih, termasuk salah satunya adalah terkait aset, pemanfaatan aset. Jadi di dalam akte pendirian kemarin, karena di desa itu, di KDMP itu harus ada berdomisili di desa setempat, maka dari hasil konsolidasi yang kami lakukan dengan Dinas Koperasi menyepakati sementara karena belum berjalan, kita menggunakan bangunan milik desa, baik itu bangunan yang ada di pemerintahan atau mungkin bangunan milik desa yang bisa dimanfaatkan. Karena sampai saat ini memang secara permodalan, karena niki semua koperasi yang dibentuk ini adalah koperasi baru, sehingga untuk bentuk gedung ini istilahnya baru dipinjami, istilahnya seperti itu, dengan menggunakan gedungnya pemerintah desa. Nah, ke depan memang kami sudah pernah kami sampaikan ke beberapa pengurus koperasi melalui pada saat musyawarah desa kemarin, bahwa yang terpenting koperasi itu seperti yang disampaikan Pak Kadin tadi adalah usaha atau bisnisnya. Karena nanti ketika ingin membuat gedung itu tentunya nanti harus berasal dari kekayaan koperasi desa itu sendiri. Sedangkan saat ini dari sisi permodalan saja koperasi desa itu kan masih berdasarkan iuran wajib yang dikumpulkan dari anggota, dan itu nilai sangat kecil, sehingga kami kemarin sementara untuk koperasi ini bisa menggunakan gedung ini dan juga sebagai bentuk dukungan dari pemerintah desa dalam mendukung kebijakan KDMP ini. Tapi kedepannya nanti akan kita sesuaikan dengan aturan main yang berlaku, sehingga nanti semuanya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Betul Pak Kajari, penjelasan sudah kami sampaikan ke teman-teman pengurus koperasi maupun ke pemerintah desa, sehingga mungkin hari ini juga karena dihadiri oleh seluruh KDMP secara bersama-sama, sekaligus kita sampaikan bahwa sementara yang kita gunakan adalah gedung milik pemerintah desa atau gedung yang berada di desanya masing-masing yang tidak digunakan. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas tanggapan.
dari yang tanya tadi. Dari KDMP Desa Hadilui. Pun Pak. Ini yang belum jawab ini. Merekrut anggota ini kita kan belum dipercaya oleh masyarakat. Nah, koperasi bisa besar kalau anggotanya juga besar, Pak. Karena iuran pokok dan iuran wajibnya akan lebih besar. Nah, kalau anggotanya baru ya sekitar orang, 30 orang misalnya, ini kan modal dasarnya sangat kecil sekali. Nah, kalau nanti kita menggantungkan ke pinjaman dan koperasi itu baru berdiri dan belum punya pengetahuan tentang kegiatan koperasi, ini mengalami. Jadi kalau mau mengumpulkan anggota kan ya juga mengalami kesulitan. Nah, ini juga mohon petunjuk, Pak. Apakah desa ini bisa supaya anggota itu lebih. Terima kasih, Bapak. Yang belum terjawab tadi. Nggih. Dulu Pak Sigit, monggo. Nggih. Semestinya desa bisa Pak memfasilitasi itu. Jadi kami sebenarnya sudah menyampaikan kepada pemerintah desa melalui musyawarah kemarin pada saat pembentukan itu bahwa kita berharap anggota koperasi ini tidak hanya yang terdaftar di dalam proses pendaftaran saja, tetapi nanti dikembangkan dan diikuti oleh sebanyak-banyaknya anggota yang melibatkan seluruh masyarakat. Nah, karena memang koperasi ini memang baru, Pak, semestinya pemerintah desa bisa memfasilitasi ini untuk bagaimana mengoptimalkan warga masyarakatnya bergabung dalam koperasi Desa Merah Putih. Tentunya harapannya dengan banyaknya masyarakat yang terlibat itu, ini bisa membantu penguatan modal koperasi itu sendiri. Jadi nanti mungkin bisa komunikasi dengan pemerintah desa, bisa melakukan sosialisasi atau memanfaatkan forum-forum di tingkat desa untuk menyampaikan kepada masyarakat agar bisa bergabung dalam koperasi Desa Merah Putih. Jadi ini memang tugasnya dari pengurus koperasi, tetapi nanti bisa dibantu dan difasilitasi dari pemerintah desa. Ngoten Pak, dari Kopdes Hadilui. Terima kasih Bapak penjelasan dari Kejaksaan maupun BNP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sigit. Ini mungkin kepala desanya ikut nggak ya kira-kira ya? Atau kalau tidak nanti kita coba upaya untuk mendorong kepala desa untuk segera melakukan ya sosialisasi atau bentuk rapat warga. Ini siapa ya itu ya yang masih bocor ya? Ya. Kebetulan kami ada grup nanti ya, grup untuk seluruh kepala desa kita sampaikan melalui grup ya, di samping surat nanti secara resmi untuk mendorong rapat warga misalnya untuk sekaligus mensosialisasikan. Tapi tetap semangat ya Pak Kopdes Hadilui ya. Kita coba nanti mendorong untuk segera bisa mensosialisasikan kepala desa kepada warganya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dari KDMP Desa Puno. Monggo Bapak. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disampaikan tentang berdirinya Koperasi Desa Merah Putih ini jangan sampai mematikan usaha yang sudah ada di lingkungan desa. Padahal
khususnya di KDMP Punung atau Desa Punung ini, kanan kirinya sudah pengusaha-pengusaha besar. Nah, ini mohon bagaimana mungkin ada strategi yang lebih bagus untuk tidak bersaing, tidak mungkin. Karena kiri kanan itu sudah sangat kuat dan sangat besar. Mungkin nanti ada solusi yang lebih kalau masalah hukum di Indonesia itu yang pertama. Yang kedua mengenai gedung pemerintah yang digunakan untuk gerai-gerai KDRT ya, apa cuma-cuma atau mungkin mohon ini ada instruksi yang dari atas dengan jelas, karena kadang-kala hal ini di akhirnya itu menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Mungkin itu saja. Ini ada manfaat sini. Masih ada tentang pendanaan dana desa yang digunakan untuk KDMP ini mungkin ada batasan prosentase dalam 1 tahun. Terima kasih. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Dinas PMD atau Bapak Dinas Koperasi? Izin Pak Kajari untuk menanggapi terkait dengan yang disampaikan dari Desa Punung. Terkait usaha koperasi Bapak Ibu, mungkin kemarin pada saat Bapak Ibu memilih usaha itu kan sudah ditentukan mana yang sesuai dengan potensi desa. Nanti mungkin bisa ditambahkan dari Dinas Koperasi nggih terkait itu. Tetapi kemarin kita minta untuk sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Nah, pertanyaannya kan ketika usaha itu sudah ada di desa, banyak dekat pasar dan lain sebagainya, bagaimana peran koperasi? Tentunya peluang itu selalu ada, Pak, karena dalam proses bisnis itu kan ada proses hulu hilir, artinya tidak semua orang itu kan bisa menjadi penjual saja, tetapi juga bisa menjadi supplier atau mungkin menjadi pengepulnya. Nah, peran-peran itu mungkin bisa dilakukan oleh koperasi desa sesuai dengan potensi yang ada di desa itu sendiri. Atau paling tidak bisa melayani warga yang belum dilayani dari usaha yang ada di desa. Artinya warga setempat. Kalau yang di umum itu kan mungkin di pasar itu kan untuk warga umum, tapi warga setempat mungkin bisa dibantu dari koperasi. Mungkin biar tidak mematikan usaha, jadi sama-sama tetap berjalan, ada konsep hulu hilir. Nanti mungkin peran koperasi sebagai hulu ataupun sebagai hilir ini bisa diambil perannya oleh koperasi. Kemudian terkait dengan penggunaan gedung Bapak, jadi sekali lagi saat ini untuk penggunaan gedung monggo silahkan digunakan, akan tetapi nanti mungkin bisa perlu dikaji lagi Pak, ketika apakah koperasi desa itu akan menggunakan gedung untuk sebagai gudang misalkan, atau mungkin hanya untuk pertokoan atau untuk apa. Nah, itu nanti akan kita lihat. Kalau memang nanti kedepannya itu sudah berjalan usaha dari koperasi itu, tentunya kita akan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Ketika menggunakan aset desa nanti bagaimana, kemudian ketika menggunakan asetnya pemerintah juga akan kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sementara jenengan usaha dulu, terus mau gunakan untuk apa, usaha itu atau gedung itu nanti jenengan bisa diskusikan dengan kami, atau mungkin nanti tadi juga sudah diwaslah dari kejaksaan atau dari koperasi untuk bagaimana mencari jalan keluar supaya ini tetap bisa berjalan.
Kemudian yang terakhir terkait dengan penggunaan dana desa, tadi sudah kami sampaikan, sampai hari ini belum ada petunjuk untuk penggunaan dana desa dalam hal permodalannya, tetapi sesuai dengan PMK tadi memang sudah ada semacam kemungkinan bahwa penggunaan dana desa untuk permodalan nanti seperti apa. Prosentasenya seperti apa, teknisnya seperti apa, ini yang kami belum dapatkan. Sampai hari ini baru ada PMK yang mengatur terkait dengan kemungkinan dana desa untuk digunakan usaha koperasi Desa Merah Putih. Secara teknisnya belum Pak, nanti menunggu. Insya Allah pasti akan kita sampaikan, dan karena ini sudah kebijakan nasional dan tentunya nanti akan kita laksanakan sesuai dengan bagaimana pemerintah pusat mengatur terkait dengan kebijakan ini. Seperti itu Pak, dari Koperasi Desa Gunung. Terima kasih Pak. Dia tetap sewa. Baik, saya tambahkan ya dari Desa Punung terkait dengan penggunaan aset desa, sekaligus nambahin juga dari Pak Sigit ya. Karena aset desa itu merupakan aset yang sudah tercatat ya. Segala sesuatunya harus melalui proses diskusi dengan PMD di situ mungkin ya. Dan tidak saya menyarankan ini dari kami Pak ya, juga dari untuk PMD, kalaupun menggunakan aset desa, setidaknya ada keputusan desa yang sudah diverifikasi dari PMD setempat. Jadi berupa keputusan yang sudah didiskusikan bahwasanya untuk sementara menggunakan salah satu aset yang ada di desa. Untuk berapa waktu dulu lamanya? Katakanlah untuk setahun ini, ya, mungkin di tahun depan kalau masih belum mampu diperbaruin itu. Jadi ada jejak digitalnya dan ada historinya terkait dengan aset desa itu sehingga bisa dimonitor kan seperti itu. Untuk langkah pertama saya kira seperti itu. Kalau ini sebagai bahan inventarisasi dari pengurus koperasi, kalau memang belum ada asetnya dari koperasi itu sebagai bahan bahwasanya untuk melakukan pinjaman daripada salah satu aset desa setempat. Terkait ini memang ada ini ya Pak ya. Kalau di sepengetahuan saya di BUMDes itu ada yang namanya dividennya ke desa itu. Dan saya cukup bangga ya BUMDes juga berkontribusi kepada desa, dan harapan saya juga nanti koperasi juga demikian juga ada kontribusinya kepada desa. Dan saya yakin untuk kontribusinya ke desa itu kan kembali ke masyarakat juga akhirnya. Jadi sementara ini belum ada regulasi yang mengatur terkait dari itu, yaitu sebagai bahan inventarisasi juga untuk PMD, bagaimana untuk kedepannya apakah yang menggunakan dana desa itu juga setidaknya desa juga mendapatkan sebagian daripada keuntungan dari koperasi itu. Ini saran saya Pak ya, ini masukan yang baik. Ini kan forum diskusi ini kan belanja masalah kita ini. Belanja masalah dan kita diskusikan untuk jalan keluarnya. Saya kira itu Pak, memang Punung ini sudah pantas jadi kabupaten sendiri soalnya sudah maju sekali dia. Tapi saya kira mungkin ada bidang-bidang usaha lain yang bisa menjadikan peluang daripada koperasi Merah Putih yang ada di seputaran Kecamatan Punung. Pak Camat ada ini enggak? Terima kasih. Terima kasih banyak loh Pak. Dari PMD, dari koperasi mungkin. Dari Dinas Koperasi.
Terima kasih Ibu. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan tentang gerai atau usaha ya. Yang memang untuk gerai sembako ini utamanya ya kelontong atau sembako ini menjadi salah satu gerai yang diinstruksikan dalam juklak tentang pembentukan KDMP. Nah, kenapa gerai sembako salah satunya ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi ketersediaan dari bahan pokok anggota koperasi. Hingga harapan adalah harga sembako ini bisa stabil, tidak ada lonjakan harga yang tidak bisa terjangkau oleh masyarakat, dan keberlanjutan kesediaannya tetap ada, artinya menghindari kelangkaan dari ketersediaan bahan pokok tersebut. Nah, kemudian tentunya dalam berbisnis ada segmentasi. Untuk itu karena ada kesempatan peluang yang diberikan oleh Bulog bahwa Kopdeskel Merah Putih ini diberikan ruang untuk berusaha dengan produk Bulog, utamanya beras bersubsidi SPAP, kemudian juga ada minyak kita, juga ada gula, dan beras premium yang non subsidi juga ada, yang harganya pasti, dan Kopdeskel Merah Putih ini diberikan kesempatan untuk mengakses produk-produk Bulog tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bagi masyarakat atau desa yang seperti Punong ini memang sangat daya saingnya sangat terkat, sangat kuat. Beda mungkin kalau yang ada di pedesaan yang luas, kemudian kepadatan penduduk juga masih jarang, maka ini merupakan suatu hal lain, artinya prioritas kebutuhan bagi masyarakat, dan Kopdeskel sangat luasa untuk menjalankan usaha gerai sembako ini. Nah, sehingga harapan kami Bapak nanti untuk tetap bagaimana tadi mencari peluang bisnis, dan untuk yang gerai sembako ini betul-betul nanti manfaat untuk masyarakat luas di desa itu bisa dipenuhi oleh gerai sembako Kopdeskel Merah Putih. Begitu, Pak. Dan sekali lagi nanti untuk memulai usaha kita nanti bisa mengidentifikasi kepada koperasi-koperasi besar yang ada di wilayah yang bisa untuk bekerja sama dengan Kopdeskel Merah Putih yang saat ini baru merintis usaha. Yang jelas segera nanti Kopdeskel Merah Putih segera menginventarisir beberapa peluang usaha tadi, dan untuk menghubungkan dengan Bulog dan Pertamina tentang gas LPG. Walaupun di beberapa tempat memang banyak pengecer gas LPG, tetapi kadang-kadang yang kita jumpai adalah kelangkaan gas LPG di suatu wilayah. Nah, harapannya kehadiran Kopdeskel Merah Putih ini bisa menstabilkan dan menjaga stok ketersediaan gas LPG ini tetap ada. Jadi demikian barangkali tambahan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak dari Dinas Koperasi dan Dinas PMD. Kami ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Desa Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, yaitu Bapak Heru Wiwoho. Ya, Pak. Halo. Ya. Selamat datang, Bapak. Masih yang lain. Siap. Selamat datang. Iya, terima kasih. Koperasi
Baik, pertanyaan selanjutnya dari KDMP Desa Sukodono, Donorejo. Halo. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KDMP Desa Sukodono Donorejo izin mau bertanya kepada bapak-bapak yang terhormat untuk menyingkat waktu. Untuk yang tadi kan sudah dibahas dari awal. Kalau gerai kita itu jangan sampai istilahnya bertabrakan dengan usaha warga. Kenyataannya kalau kita tidak harga itu tidak lebih rendah atau lebih murah atau mungkin dari pelayannya kita bisa delivery order, itu sangat kesulitan Pak kita untuk menjual Pak, karena di sekitar itu sudah banyak juga agen-agen yang lebih murah gitu. Terus kalau kita agak lebih murah sedikit apa diperbolehkan itu? Karena kalau tidak nanti stok kita yang di gerai sembako khususnya itu pasti menumpuk dan kadang mungkin expirednya itu juga berpengaruh. Itu satu Pak. Yang kedua, untuk gerai simpan pinjam Pak, itu apa diperbolehkan apabila kita mau mengasihkan modal usaha itu dikasih kayak PK itu dari Kejari bisa memfasilitasi enggak ya? Kayak perjanjian kredit gitu loh. Untuk meminimalisir risiko gitu. Pakai PK kredit itu boleh enggak? Gitu Pak, pertanyaan dari kami. Waktu yang diberikan saya berterima kasih. Terima kasih dari Sukodono ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini nanti kita coba kunjungan ya ke kecamatan-kecamatan. Jadi nanti kita lebih terfokus lagi ya. Mungkin ini secara garis besar pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Harapan kami nanti sebelum kami melakukan kunjungan, insya Allah nanti setiap seminggu sekali kita melakukan kunjungan, tapi tidak langsung ke desa, tapi ke kecamatan. Kita bisa fokus untuk melakukan diskusi. Yang penting bagi Bapak Ibu sekalian, kira-kira memetakan dulu apa yang menjadi permasalahan terkait dengan koperasi yang ada di desanya, terkait dengan tempat dan bidang usahanya. Terus kemudian sedikit tadi yang disampaikan oleh dari Sukodono tadi terkait dengan himbara ya, kalau nggak maksudnya pinjaman dari himbara ya. Kami juga sudah melakukan diskusi dengan pihak perbankan. Jadi untuk di Pacitan ini kalau nggak salah ada 2 perbankan yang ditugasi untuk melakukan backup terhadap Koperasi Merah Putih, yaitu Bank Jatim dan Bank BRI. Di situ kami sudah melakukan diskusi, tapi yang penting bagi kami itu ada kejelasan usahanya dulu. Jangan sampai belum ada kejelasan usaha, prospektus yang akan diterima ya, prospek usahanya yang akan diterima. Jadi itu yang menjadi dasar kami, ya, dasar dari himbara itu untuk memberikan pinjaman, ya. Dan kemudian kami juga ini ya, kami Nun Sewu Pak Sekda ini melangkai juga dengan Pak Sekda. Jadi nanti juga pihak himbara pun juga meminta setidaknya rekomendasi baik dari pemerintah daerah dan yang bersangkutan juga minta juga
rekomendasi atau kepastian bahwasannya usaha itu dari kami juga. Tapi yang setidaknya dari koperasi itu kita bisa meyakini, ya, bisa meyakini. Saya minta bantuan dari Dinas Koperasi dan BMD keberlanjutan terhadap usaha tersebut. Sebagai contoh ini Pak, sebagai contoh, ini di Bulog itu ada 3 produk, ya, minyak goreng merek kita ya, minyak kita, kemudian beras, ya, kemudian gula. Jadi sistemnya itu nanti Himbara yang memberikan pembayaran dulu, dan itu sebagai pinjaman dari koperasi. Sudah kita lakukan diskusi terkait dengan itu dengan pihak perbankan, itu mungkin bisa dilakukan itu nanti. Tapi secara teknis nanti dan tentunya mappingnya dari Dinas Koperasi dan Dinas PMD nanti minta bantuannya agar supaya bisa existing. Karena kita ketahui bahwasanya Koperasi Merah Putih ini juga terkait dengan permodalannya masih belum jelas. Setidaknya ada sebagian usaha yang bisa dilakukan, baik itu kolaborasi dari Pertamina, dari dari Bulog dan dari pihak Himbara yang akan melakukan permodalan itu. Saya kira itu penjelasannya, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini masih ada 3 penanya yang akan menanyakan. Mungkin ada kesibukan yang lain, mungkin Pak Sekda, ya. Tapi secara intens nanti kita diskusikan secara khusus, Pak. Mungkin kami juga nanti juga bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan PMD kita kunjungan bersama ke sana untuk belanja permasalahan dan kita diskusikan bersama nanti, Pak. Saya kira itu ya Bapak-bapak yang dari Ketanggung, dari Pacitan, dari ini masih ada 3 penanya ini. Nanti kita secara khusus, Pak. Nanti biar dijadwalkan oleh Pak Kasih Intel kapan-kapan kita melakukan kunjungan, kita inventaris, kita langsung action seperti itu ya Pak ya. Jadi yang untuk step pertama yang ingin saya sampaikan di sini ya, bahwasannya nanti kita coba bersurat kepada kepala desa untuk segera mendorong warga masyarakatnya untuk bisa menjadi anggota koperasi. Tentunya itu biar ada permasalahan seperti apa yang disampaikan itu masih sedikit karena kurang ada peran serta dari kepala desa, karena ini tidak lepas dari peran kepala desa. Terus kemudian yang kedua, nanti secara spesifik kita melakukan kunjungan ke masing-masing kecamatan terkait dengan belanja masalah tadi, dan kita diskusikan bersama untuk segera melakukan action. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kesempatan yang terakhir, sepertinya Pak Sekda monggo memberikan arahan. Itu Pak Denny itu baru nyampe itu dari Jakarta. Pak Sekda. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kajari beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Asisten, baru saja datang Pak ini karena berbagi tugas. Pak Bupati, Pak Wabub kebetulan tindak semua, sehingga saya harus mewakili membacakan sambutan Pak Bupati di DPRD. Mohon maaf sehingga tidak secara penuh mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Pak Inspektur, Pak Kepala Dinas Koperasi, Pak Kepala Dinas PMD atau yang mewakili,
para camat se-Kabupaten Pacitan, para kades dan para pengurus Koperasi Desa Merah Putih maupun Kelurahan Merah Putih yang kami banggakan. Tentunya pada kesempatan yang baik ini kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan juga terima kasih Pak Kajari telah mengagendakan kegiatan ini, bahkan mengumpulkan seluruh desa dalam satu kegiatan ini, dalam satu acara ini, dan saya kira kita punya teknologi dengan Zoom ini alhamdulillah cukup efektif dan kita memang harus segera bergerak cepat terkait dengan program-program strategis nasional. Jadi memang ada beberapa program strategis nasional, ada 11, tapi yang paling adalah 4. Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, kemudian MBG dan 3 juta rumah yang itu memang itu selalu dimintai laporan. Dan kemarin kami juga sudah melakukan rapat dengan Pak Bupati terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Kami terima kasih sekali hari ini dibantu Pak Kajari beserta seluruh jajaran untuk mendorong Koperasi Merah Putih di Pacitan bisa segera diimplementasikan, dan saya kira Pak Kepala Dinas Koperasi sudah membuat timeline dan mudah-mudahan timeline ini kalau bisa dipercepat karena nanti kedahuluan ada kunjungan ke Pacitan. Ini paling tidak pesan Pak Bupati kemarin pada saat rapat yang mock up dulu, mungkin itu yang bisa segera action kita dorong dulu sehingga bisa untuk percontohan dicontoh oleh desa-desa yang lain. Harapan kita itu kemudian mungkin kita pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pak Kajari nanti minta tolong mungkin kalau ada bisa kerjasama dengan pihak lain yang mungkin bisa mensuplai Koperasi Desa Merah Putih ini yang memang yang paling memungkinkan adalah itu kalau memang mungkin modalnya juga tidak bisa maksimal, tapi paling tidak mungkin kita bisa mencarikan alternatif kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bisa membackup terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian tentunya harapan kami dengan pertemuan ini mungkin tidak hanya sekali, tadi Pak Kajari membuka peluang dan terima kasih Pak Kajari di tengah kesibukan masih meluangkan waktu. Kemarin ketemu saya katanya ada Zoom hari ini, tapi alhamdulillah Pak Kajari bisa memimpin rapat pada pagi hari ini. Terima kasih sekali sehingga teman-teman desa ini juga akan semangat dan mereka akan segala permasalahan bisa disampaikan di sini dan kita bisa mencarikan pemecahan bersama. Dan terima kasih nanti ada waktu untuk beberapa permasalahan mungkin kita tampung dulu, kita pelajari dan mungkin kita carikan solusinya untuk pemecahan permasalahan-permasalahan di Koperasi Desa Merah Putih. Dan kemudian terkait dengan jaga desa, nanti tentunya Pak Inspektur kami harapkan juga ikut mengawal untuk keterisian yang kita masih 60%, mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus lagi, karena nanti kalau pas dengan Pak Jaksa Agung paling tidak Pacitan juga sudah di atas rata-rata nasional, harapan kita bisa lebih bagus lagi. Saya berharap nanti Pak Inspektur bersama teman-teman di jajarannya bisa mengawal ini, baik jaga desa maupun Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih nanti Pak Kadis Koperasi dan Pak Kadis PMD untuk bisa bersama-sama dan juga teman-teman yang lain nanti juga dibantu Pak Asisten nanti untuk kita bersama-sama mengawal, mensukseskan. Karena memang nanti kalau sampai tidak sukses pun Pak Bupati akan ditegur juga. Bahkan nanti kemungkinan juga biasanya Pak Mendagri itu melaporkan kepada Pak Presiden pada saat Zoom itu juga daerah-daerah mana yang belum maksimal.
dan tentunya Pak Bupati juga sudah berkomitmen untuk program-program prioritas nasional harus kita dukung dan harus kita sukseskan. Saya kira itu Pak Kadari, sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada semuanya, seluruh desa, untuk saya berharap untuk bisa bersama-sama berkolaborasi mensukseskan Koperasi Desa Merah Putih dan juga semua program-program prioritas nasional di Kabupaten Pacitan. Sekian, tetap semangat, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian telah memberikan pengarahan, petunjuk untuk sebagai semangat kita agar kita semua dapat bekerjasama dalam program strategi nasional. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak, memohon dengan hikmat kepada Allah agar seluruh kegiatan dan pekerjaan yang kita jalankan mendapatkan ridho dan keberkahan. Doa akan dipimpin Bapak Agus Wardoya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami pimpin cara agama Islam, bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Amin ya Allah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Setiap kesempatan kami senantiasa mengucapkan puji dan syukur hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, berkah ridho-Mu. Pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam rangka optimalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih Balai Kabupaten Pacitan demi terciptanya kesejahteraan seluruh hamba-Mu di muka bumi yang Kau ciptakan untuk kami. Kami mengharap pelaksanaan koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih jadi tonggak kehidupan kami dalam menjalankan perintah dan menjauhi seluruh larangan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami kepadamu. Terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selanjutnya dalam rangka pengisian aplikasi Jaga Desa, besok dari operator kejaksaan akan melakukan pendampingan dalam pengisian aplikasi Bapak. Untuk itu dilaksanakan insya Allah dari hari Selasa hingga hari Jumat minggu ini Bapak, secara virtual. Karena kami beberapa hari yang lalu kami juga sudah selalu berkoordinasi dengan operator desa untuk pengisian aplikasi Jaga Desa. Insya Allah bisa dilaksanakan desa Kecamatan Donorojo, Pringkuku, dan Gunung secara virtual di jam 9 pagi hingga selesai Bapak. Semoga pendampingan sudah ada semuanya, nanti biar sudah disampaikan juga siap. Semoga pengisian aplikasi Jaga Desa dan koordinasi seluruh stakeholder dan masyarakat dari masyarakat Kabupaten Pacitan dapat memberikan keberkahan kita semua dalam menyukseskan strategi nasional. Terima kasih Bapak. Akhir kata, apabila saya ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Matur suwun, Pak Kadari, Pak Heri. Matur suwun.
Sehat-sehat Pak Inspektur. Matur suwun nggih. Nggih. Sehat. Sehat selalu, tetap semangat. Ya. Mas Denny, sehat-sehat. Semangat Pak Kadin. Kami Kamila, ya sama-sama. Yang penting semangat, ya dah. Oke Pak, semangat Pak. Recording stopped. Pengurus Kopdes Merah Putih tetap semangat. Semangat ya. Iya, semangat Pak. Pasti bingung Pak mau mulai. Semangat untuk Dengan operasi. Oke. Ini laporan perkembangan keanggotaan di kembangan. Dereng ngarit.